wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wa sallama ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah sebagai amalan yang membuat kita husnul khotimah. Ini semuanya calon surga. Amin. Nanti kita ketemu di surga. Amin. Jangan mati dalam keadaan syirik, pasti masuk surga. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat di kalender tanggalan itu menunjukkan tanggal 29, 30. Masuk ke 30. Berarti Ramadan sebentar lagi, kurang beberapa jam meninggalkan kita. Tamu kita akan meninggalkan kita. Ada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menyatakan dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asrul awakhiri min Ramadan hatta tawaffatu. Hatta tawaffahullah. Summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah itu kalau sudah bulan Ramadan baru di akhir-akhir tanggal 21 sampai tanggal sekarang ini sampai berakhir itu beliau membiasakan atau kebiasaannya iktikaf banyak di masjid setelah sampai wafat beliau, sampai diwafatkan oleh Allah, sampai diwafatkan. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Jadi amalan yang diajarkan oleh tamu kita Ramadan itu baru itu jadi pembelajaran untuk kita. Jadi bentuk iktikaf itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan pun sering-sering beriktikaf di masjid. Artinya beribadah, membaca Quran, bersolawat, zikir dan yang lain, dan sholat utamanya. Itu dibiasakan oleh istrinya sampai istrinya wafat. Kemudian beliau juga dalam satu hadis riwayat Muslim juga menyebutkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau itu kalau sudah 10 akhir itu bersungguh-sungguh
bersungguh-sungguh di akhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Dan ini kita sudah meniru tinggal beberapa jam saja. Kemudian kalau kebiasaan keluarga lain yang lain, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min Ramadan. Rasulullah ketika 10 hari akhir di bulan Ramadan, beliau tidak pernah membiarkan anggota keluarganya maksudnya, yang mampu untuk melakukan sholat malam, tidak membiarkan anggota keluarganya yang mampu sholat malam di 10 hari yang akhir. Asrotul ayat. Yadaku ahadan min ahlihi yatikul kiamat illa aqoma. Yaitu untuk qiyam lail, yang malam itu tidak pernah yang mampu untuk melakukan, tidak pernah ditinggalkan. Beliau selalu mengajak mereka untuk bangun dan sholat malam. Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini juga pelajaran untuk kita. Maka jangan segan-segan Bapak Ibu untuk melanjutkan agar keluarga kita ini bisa ketemu lagi besok. Kalau malam dibuka, bangunkan, diajak untuk beribadah di malam hari. Dan dicontohkan oleh Rasulullah. Hal yang semacam ini diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Kita tinggal meniru saja. Pada bahasa kita itu ngeblak gitu aja sudah aman. Ya seberapa kuatnya tidak dipaksa, seberapa kuatnya. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga Rasulullah menyatakan begini, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai, salah satu di antaranya oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit tapi terus, kontinuitas, istiqomah, itu salah satu amalan yang dicintai Allah. Ya jangan ragu lagi Bapak, kalau Allah yang mencintai, gak ada lagi tempatnya, pasti surga, pasti enak. Mau singgah oleh Allah. Dan Allah mencintai, mau diapakan? Udahlah, kalau misalkan dimasukkan neraka, ya sudahlah, terserah Allah. Yang penting kan dicintai Allah. Ya tidak ada orang ceritanya orang dicintai Allah masuk neraka. Kalau neraka itu hukuman kok. Bahasa kasarnya seperti itu. Karena itu kalau misalkan satu hari itu tidak bisa membaca ayat Al-Quran 1 juz misalkan, walau lembar saja, walau lembar dicicil 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi berdino 2 lembar, itu dicintai Allah. Begitu juga ke masjid itu, istiqomah ke masjid, budal na masjid, pilih-pilih titik budal, kayak nanti titik tukar ultraflu, miksa krim misalkan, budal. Jangan terus mati Bapak kalau ibadah. Kalau mati no masjid, api.
sedang ibadah, ketimbang waktu wujud ini mati. Aku bilangnya begitu. Waktu wujud mati. Ada nggak? Ada. Mau di hotel sedang membawa istrinya orang, dia membawa istrinya tetangga, mati. Ada, karena mati itu tidak ada pemberitahuan. Karena itu Bapak sekalian, kalau kita berada sekarang ini sudah lampu kuning, artinya lampu kuning itu Ramadan sudah memberikan apa-apa. Setelah ini petak hitam, merah, sudah tidak akan ketemu Ramadan lagi yang sekarang ini. Tidak akan pernah ketemu sampai hari kiamat. Baru ketemu di hari kiamat. Ramadan yang sekarang ini sebentar lagi kurang beberapa jam meninggalkan kita. Setelah itu tidak akan bertemu lagi selama-lamanya. Ya nanti kalau diberi umur panjang bisa ketemu Ramadan yang lain. Ramadan yang lain. Nanti kalau bisa diberi umur panjang. Ramadan yang akan datang atau Ramadan yang lain itu bukan Ramadan ini. Ramadan ini sudah mau pamit. Ibarat tamu yang kita muliakan itu mau pamit. Sungguh Ramadan akan pulang meninggalkan kita. Namun masih di antara sholat kita ini tidak bertambah khusyuk ada. Kalah dengan ingatan kepada kebutuhan lebaran, kebutuhan yang lain. Masih kalah dengan itu. Kekhusyukan kita ini hilang kadang-kadang. Padahal sekali dipamiti. Bisa jadi masih banyak di antara kita yang tidak sungguh-sungguh mohon ampun pada Allah. Karena masih disibukkan dengan THR, disibukkan dengan segala perlengkapan lebaran dan seterusnya. Persiapan nanti kalau lebaran kemana, buat rencana yang matang begitu. Ngecer kemana, terus harus makan di warung mana, nginep di hotel mana. Tidak memikirkan biaya, berapa itu jumlah biayanya. Padahal di Ramadan kadang-kadang Ramadan itu dibiarkan sendirian. Dibiarkan oleh kita sendirian, tidak dilayani. Artinya apa? Kedatangan tamu Ramadan itu kadang-kadang kita tidak melayaninya. Hampir-hampir seluruh waktu siang malam itu tidak banyak kita pakai untuk berbuat kebaikan kepada tamu Ramadan. Dan sepertinya kita masih dikalahkan oleh kesibukan, dengan kesibukan yang tidak pernah habis. Sibuk dengan yang lain. Bisa jadi hanya sedikit sekali yang rajin bersedekah. Ada, tapi sedikit sekali. Karena khawatir tidak cukup ongkos untuk pulang kampung, tidak cukup kebutuhan lebaran untuk mengisi lebaran, sehingga sedikit sekali yang dipakai di dalam sedekah, rajin sedekah untuk tamu. Khawatir nanti nggak cukup, kalau pulang nanti habis kalau dipakai sedekah terus. Ada yang berpikiran begitu. Padahal Ramadan akan pulang ini. Sepertinya dia juga bertamu kali ini bagaikan tamu yang tidak diharapkan kedatangannya, seakan-akan begitu. Ternyata banyak orang bisa lihat
di Ramadan ini orang minum es di tengah jalan itu rombongan, rokokan di pinggir jalan dengan mancing itu banyak sekali, tidak sedikit di Ramadan. Nah ini tamunya sudah akan pulang. Bisa jadi ketika Ramadan pulang nanti hampir tidak ada yang menyesal di antara kita. Bisa jadi Pak. Padahal tamu Ramadan membawa kemuliaan. Ramadan itu membawa kemuliaan. Ramadan itu membawa keberkahan. Ramadan itu membawa ampunan. Ramadan itu membawa pembebasan dari api neraka. Tamu datang itu loh, bagaikan tamu datang itu membawa keberkahan, dibawa buntelan keberkahan, dibawakan bungkusan ampunan. Nih, bertamu ke kita ini dibawakan bingkisan pembebasan dari api neraka. Ini Ramadan akan pulang bentar lagi. Ada yang tidak di antara kita itu ada yang tidak menyesal. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau ditinggal Ramadan menyesal apa gembira atau senang gitu? Makanya ada ditinggal Ramadan senang kok menyesal? Menang. Ya. Soalnya faktanya apa? Bendino tanggalan itu dibukai ya. Terus tanggal piro ngono. Padahal wis dipapang tanggalannya. Wis ketok dibukai ya tanggal piro bisa. Apa itu? Maksudnya itu kapan dong? Entek. Ngoten. Ramadan diharapkan entek ngoten. Padahal itu loh, bekal yang dibawa ini banyak oleh Ramadan. Yang diberikan pada kita ampunan, berkah, kemuliaan yang tiada tandingnya. Satu malam saja di Ramadan itu kalau kita ibadah itu sama dengan diberi kemuliaan oleh Allah, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau orang itu sedang membaca alif lam mim, kode kuning ini, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim sampai 83 tahun lebih, gak lereng-lereng, tidak pernah berhenti. Kalau tepat 10 hari yang akhir ini. Nah tinggal sehari besok, ya barangkali besok. Tapi kalau menurut hadis Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memberikan patokan, carilah di malam-malam yang ganjilnya bisa seperti apa. Bapak dan Ibu saudara sekalian, nah kita ini tidak seharusnya ketika Ramadan pulang dalam keadaan penuh kesia-siaan. Ramadan pulang kita sia-sia, tidak mendapatkan keberkahannya, tidak mendapatkan kemuliaannya, tidak mendapatkan keampunannya, tidak dijauhkan dari api neraka. Keberkahan Ramadan ini kalau Ramadan pulang kembali lagi kita terus tidak mendapatkan ini, kita tidak mengharapkan ini. Kita dalam kelalaian. Nah, kalau sudah begini kelalaiannya sudah jauh, sudah mau pulang, tidak merasa rugi sedikit pun, padahal kerugiannya itu dibanding dengan harta yang dimilikinya, harta yang dipunyainya atau harta yang dicarinya mulai dari kecil sampai nanti itu tidak ada artinya.
dengan berkah yang dibawa oleh Ramadan tadi. Sulit untuk mendapat predikat takwa yang dijanjikan. Sulit untuk mendapati ampunan yang berlimpah-limpah. Sulit. Sulit untuk bisa meraih keutamaan yang sabar. Lebih-lebih meraih kemuliaan tadi dibanding dengan 1000 bulan. Kalau kita ibadah tepat di malam itu, sulit untuk didapatkan kalau sudah ditinggal. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Ramadan tahun ini yang kita dipertemukan oleh Allah belum tentu untuk Ramadan yang akan datang kita akan ketemu. Sudah seharusnya kita menyesal karena telah menelantarkan beberapa hari yang sudah lewat. Namun masih ada kesempatan. Di penghujung Ramadan ini masihkah ada di antara kita yang mau sungguh-sungguh tinggal beberapa jam untuk amal soleh, memperbanyak membaca Al-Quran, menuntaskan bacaannya, bersedekah, dan mengejar yang ketinggalan? Masih ada nggak di antara kita? Mari kita gunakan waktu yang tinggal sedikit ini yang kita hitung harinya, karena sebentar lagi kita akan ditinggal, selamat tinggal oleh Ramadan. Ingat Bapak Ibu sekalian, bekas yang ditinggalkan oleh pembelajaran yang ditinggalkan oleh Ramadan itu tidak harus kita sia-siakan. Kita laksanakan 11 bulan yang akan datang. Salah satu di antaranya ada hadis yang menyatakan begini: majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhur rahmah wa khafathul malaikatu wa dzakarahullahu fi man indah. Kalau diterjemahkan begini, dalam ini hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan tidaklah berkumpul sebuah kaum di suatu rumah Allah seperti ini rumah Allah. Kalau ada kaum berkumpul di rumah Allah seperti ini, lalu mereka membaca kitab, membaca Al-Quran, kemudian dijelaskan isinya, diajak untuk berbuat baik sesuai dengan perintah Quran tadi dan hadis Rasulullah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah menurunkan sakinah pertama, ketentraman dalam keluarga. Nih, jaminan dong. Satu, diberi sakinah, ketentraman keluarga. Terus wasiatuhur rahmah, kemudian dikelilingi oleh malaikat. Wa khafathumul malaikatu, dikelilingi oleh malaikat. Jadi pertama diberi sakinah, dua diberi rahmat, yang ketiga dikelilingi oleh malaikat dengan mengatupkan sayapnya begini. Dalam rangka apa? Wa dzakarahumullah, dalam rangka memintakan ampun kepada Allah. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah menyebut orang-orang yang mau belajar yang diajarkan oleh Ramadan tadi, kesungguhannya diteruskan di bulan setelah Ramadan. Disebut oleh Allah nama-nama orang yang
mau belajar di rumah Allah itu disebutkan di hadapan makhluk di sisi Allah. Di sisi Allah itu semua malaikat. Si fulan disebutkan. Orang ini telah mengabdi kepadaku, orang ini telah beribadah kepadaku. Sebutkan satu persatu. Itu adalah sebuah kenikmatan yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian apa saja kira-kira yang harus dilakukan setelah bulan Ramadan? Kalau Ramadan nanti meninggalkan kita, yang pertama bapak saya memperbanyak membaca Al-Quran. Yang pertama, seperti tadi. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah banyak membaca Al-Quran, yang kedua bersungguh-sungguh dan menjaga kualitas puasa. Maksudnya begini, adanya senantiasa kita menjaga lisan kita sebagaimana kita di waktu Ramadan menjaga. Kalau Ramadan kan ghibah, tidak berani ngomong yang menyakiti hati orang lain, juga tidak berani. Ucapan buruk juga tidak berani. Dijaga. Maka aplikasinya adalah di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita mampu begini, kenapa di luar bulan Ramadan tidak mampu? Kita harus mampu. Karena Ramadan itu pembelajaran hanya 1 bulan, prakteknya 11 bulan yang akan datang. Kalau kita di bulan Ramadan akas bergairah, namanya sholat qiyamul lail di waktu sore hari, atau disebut orang sholat tarawih. Karena kalau sholat tarawih itu digratiskan tidak ada. Yang ada itu qiyamul lail. Tarawih itu sebutan saja. Tarawih itu artinya sholat pelan-pelan, sholat istirahat. Jadi cara sholatnya itu pelan-pelan, istirahat, bacaannya baik, itu namanya sholat malam itu begitu. Disebut sebutan itu sholat tarawih di Ramadan. Bukan niat tarawih, karena nggak ada niat tarawih, tidak ada. Hadisnya tidak ada. Kalau kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan begitu sholat tarawihnya atau sholat qiyamul lailnya, maka di luar bulan Ramadan nanti kita harus bersungguh-sungguh seperti itu. Namanya mengaplikasikan. Itu yang harus kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi itu dan Nasa'i itu disebutkan ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islamnya seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Saya beri contoh ya, kalimat tidak berguna ini. Contohnya, misalkan mau bicara dengan yang paling dekat lah, dengan suami dengan istri atau istri dengan suami, itu paling dekat. Kalau dengan tetangga mungkin jauh lah. Sekarang yang dengan suami istri aja, dicontoh. Ketika dia ketemu temannya di jalan, sudah lama tidak ketemu, tahu-tahu ketemu, giginya sudah tidak ada semua. Jadi wajahnya sudah berubah karena giginya sudah tidak ada. Nun sewu. Kira-kira kalau ketemu istri, suami ketemu istri, berbicara tidak kepada istrinya? Membicarakan temannya atau enggak? Kira-kira. Ya. Kalau dia bicara, berarti dia tidak tarkuhu ma la ya'nihi. Padahal hadis itu menyatakan ini.
sebaik-baik Islamnya seseorang ini adalah mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Itu gak berguna. Mau mana diomong nang bojo lho. Yo gak nambah pangkat yo ndak. Ya, sehatnya yo gak nambah sehat yo ndak. Terus apa dia kalau ngomong nang bojo terus nambahin duit yo ndak. Kan ndak semua itu. Itu namanya gak ada gunanya. Kalau tidak ada guna, dia tidak berbicara dengan orang lain atau dengan orang yang paling dekat. Itulah orang yang Islamnya baik. Itu contoh satu aja. Contoh satu saja. Contoh yang lain banyak Pak Bu. Contoh yang lain. Ya pokoknya sesuatu yang tidak berguna. Misalkan sesuatu yang tidak akan bisa dilakukan, tapi diomong, tidak bisa dilakukan. Misalkan sajane kepingin pergi nang Singapura, tapi gak pernah dilakukan dan tidak bisa melakukan, tidak bisa. Begitu tuh kalau diomong kan gunanya, kan gunanya. Lek akeh omong itu jenenge ngobros, ngobros sama ngobros itu. Maka itu tidak ada gunanya. Orang yang mampu mencegah perbuatan yang tidak ada gunanya, yang tidak perlu, itulah Islamnya orang itu baik menurut Rasulullah. Oh kalau begitu orang Islam itu yang paling baik, maaf bahasa saya, ucapannya umbi terhadap sesuatu yang negatif dalam Islam. Umbi itu iso volumenya dikecilkan atau dihabiskan, tidak diumbar. Nah kalau begitu, akeh sing gak perlu sing diomong sampai bojo, yo gak ngomong. Sak jam itu gak mesti perlu belas yang diomong, yo wis meneng saja. Betah ya. Kira-kira gak ngomong bojo temu-temu lho. Temu-temu mek bojo no meja ngarepe meja ono jajanan terus gak ngomong mangan jajan kok mentak penting gak ngomong belas lho Pak. Betah kira-kira. Orang Pak Bu, kalau mempertahankan Islam saya kepingin baik, aku gak bakal ngomong sih gak berguna. Bisa Pak Bu. Kenapa tidak bisa? Bisa. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum saja. Gak butuh. Lek gak iso ninggalno ucapannya buruk. Berarti riwayat Bukhari, riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Oleh karena itu Bapak sekalian, prinsipnya orang yang mukmin tadi, prinsipnya kalau dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan ini, la yasba'al mu'minun min khairin yasma'u hatta yakuna muntahahu jannah. Artinya begini, seorang mukmin itu tidak akan pernah merasa puas, tidak pernah merasa puas. La yasba'al mu'minun min khairin, tidak pernah merasa puas berbuat kebaikan. Yasma'u, yang pernah didengarkan. Kalau mengatakan perbuatan baik diucapkan, didengarkan, api dilakoni. Kurung mana? Api dilakoni. Tidak akan pernah puas dia melakukan perbuatan baik yang pernah didengarnya. Sampai kapan itu? Dalam hadis ini disebutkan hatta yakuna muntahabul jannah, sehingga sampai dia masuk surga. Kumbi Bapak. Artinya orang ini kumbi. Gak gampang ngobrol, ngomong gak ono.
Sing gak gunane, enggak gampang ngomong kayak gitu. Tapi ngomong sing penting saja, sing gak penting tidak perlu. Umpamane gak ngomong sing gak penting, ya gak apa-apa lho. Apa lek gak ngomong sing iki gak penting, gak diomong. Terus rumah tangga berantakan yo enggak. Enggak juga, ya juga tidak membuat dia lapar ya enggak. Tetap apa misalnya yang baik saja, yang perlu saja diomong. Kalau bisa menjaga lisan, awas. Lisan itu saghirul jurmi, kabirul jurmi. Lisan itu kecil bentuknya, tapi besar akibatnya. Ono wong kate mati muni la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dakhala jannah." Sapa sing wonge kate mati iso muni la ilaha illallah. Lesan itu orang itu masuk surga. Dapat dipastikan begitu. Tapi gak gampang bagus. Muni la ilaha illallah gak gampang. Nggih, sing akeh boten muni utawa gak muni blas, utawa gak muni ngono. Ngejer duit biasa ya. Kate mati ngejer 100, 200, biasanya anak duit. Bisa begitu. Karena setannya atau iblisnya masuk ke dalamnya. Lesan yang baik itu kecil bentuknya, tapi akibatnya besar. Pembicaraan orang yang baik, yang ditiru orang baik, orang itu mendapat pahala terus sampai hari kiamat. Pembicaraan orang itu buruk, ditiru orang buruk, dia dapat dosa, ditiru orang dosa terus sampai hari kiamat. Berat. Makanya Rasulullah banyak hadis yang menyatakan jagalah lisan. Jagalah lisan. Nah, kita diajari di bulan Ramadan. Terakhir saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, orang kalau di bulan Ramadan pikirannya, hatinya hidup. Satu juga hidup ya. Lain Ramadan Pak, buat jenenge maca Quran iku gabut blas. Pemane arek-arek ono speakere mau tambah akas. Golek kata speakere mandeg. Tak takoni ono gak. Kok gak maca Quran? Speakere mati ya Pak. Oh jadi maca Quran itu sebab speaker loh. Gak apa-apa lah. Pokoknya akas lah. Sholatnya akas, maca Qurannya akas, sedekahnya akas, luar biasa. Hidup semuanya, pikirannya hidup, hatinya hidup. Ramadan itu bagaikan ikan yang hidup di air asin. Ikan hidup di air asin. Pertanyaan saya, kalau ikan itu hidup di air asin 25 tahun, besar nggak ikannya? Besar kan? 25 tahun. Kalau kita goreng, kita ambil, kita goreng. Pertanyaan saya, ikannya asin kan? Loh, ikan itu hidup di air asin 25 tahun. Saya ambil ikannya, saya goreng. Ikannya asin kan? Loh, tetap jawabannya. Mesti saya bertanya lagi kalau tidak. Kenapa? Kok tidak asin? Mau hidup di daerah asin kok. Kok gak asin? Mengapa? Karena tidak pintar. Kenapa? Amin gak iso. Kok gak dikai garam? Urip kan gak garam kok gak dikai garam kok apa sampai ini? Nggih, urip pula gak garam, tapi kok gak asin, gak terkontaminasi maksud saya. Nggih. Kok ikannya loh gak asin, padahal urip selama tahun. Pertanyaannya, jawabannya apa? Karena ikannya hidup. Nah ini baru, karena ikannya hidup. Baru ikan yang asin itu bisa asin rasanya.
Itu kalau ikannya mati baru. Ikan yang mati itu udah dikei garam jadi asin, nanti gula. Enggak, dikei putra wali jadi pahit baru. Karena mati. Hati itu Pak Bu kalau hidup. Kalau hidup. Orang yang hatinya hidup, panjang atas. Quran mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Diulangi oleh Allah ini. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Bapak Ibu sekalian, kalau kita banyak mengingat Allah, berarti hati kita menjadi tentram, menjadi ingat karena ingatan. Cuma bisanya tentram, bisanya ingat itu rupa nih di bulan Ramadan. Benar. Ikan tadi tidak terkontaminasi karena ikannya hidup. Artinya ketika hidup di masyarakat itu dapat dibaca. Jika hidupnya terbelenggu, kalau hidupnya terbelenggu dengan kehidupan lingkungan yang tidak Islami, itu pertanda hatinya mati. Hatinya mati, tidak punya pendirian. Perlu contoh itu. Orang kalau hidup di masyarakat, lek hati ini mati loh, pikiran ini mati. Masyarakatnya nung, kalau melok nung. Masyarakatnya kuning, melok kuning. Masyarakatnya hijau, melok hijau. Apa tergantung dari warna masyarakat. Itu lek hatinya mati, pikirannya mati. Tapi lek hidupnya seperti hidupnya di bulan Ramadan, maka dia tidak akan terkontaminasi hidupnya. Biarpun masyarakat seperti ini tidak terpengaruh sama sekali karena hatinya hidup. Nah, saya kira pertanyaan kedua, kapan orang hatinya mati? Saya kalau kayak ilustrasinya, ketika orang itu, ketika ikan deh, saya beri ilustrasi. Ketika ikan mau mati, itu hukum alam, sunatullah namanya. Ketika ikan itu mau mati, itu mesti minggir, kalau di pantai, akhirnya diciduk kok. Lek gede jenenge ikan terdampar. Ada nggak pernah dengar ikan terdampar? Nah ya, ada ikan paus terdampar. Itu ngomong pada teko, betotong ya, betotong maksudnya. Ya, betotong dipeceli, mari dipeceli. Iwake dibagi roto sak desa ora gede wae. Iku pertanda ikan mau mati. Ikan yang mau mati tidak betah di habitatnya. Habitatnya ikan di mana? Di air. Karena nggak betah, minggir, berarti jauh digoreng loh. Dia mau lari ke wajah. Ikan itu nggak betah di habitatnya, itu pertanda ikan akan mati. Sekarang saya bertanya, habitatnya orang Muslim itu di mana? Di masjid. Di mana lagi? Musola, pengajian, mana? Banyak kan? Itu habitatnya orang Muslim. Lek orang Muslim kok ndak betah di masjid? Orang Muslim gak betah di pengajian, berarti tandanya seperti ikan tadi. Mau duduk wong sing mau mati kok. Hatinya yang akan mati. Mudah-mudahan kita dihidupkan oleh Allah. Hidup sesungguhnya, hatinya dihidupkan, masuk surganya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf.
Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.